Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dinar SE MSI CTA ACPA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan prosedur penerimaan kas pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja, perkenalkan nama saya Silvia Sulukondolele, NIM 2010321007. Prosedur penerimaan kas pada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Pengertian bank dan kas. Sebelum masuk penjelasan yang lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu bank dan kas. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya, agar taraf hidup masyarakat meningkat. Kas merupakan jumlah seluruh uang tunai yang dimiliki oleh bank, baik uang tunai yang terdapat di kantor pusat bank, di kantor cabang luar negeri, maupun dalam negeri. Berikut yaitu fungsi bank. Fungsi bank ada 3, yaitu penghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan jasa. Fungsi bank yang pertama yaitu menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan masyarakat biasa berupa simpanan giro, tabungan, dan deposit. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Pelayanan jasa bank dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jasa bank dalam negeri dan jasa bank luar negeri. Kemudian prosedur penerimaan kas oleh bank. Penerimaan kas dari langganan, kemudian pembuatan voucher penerimaan kas, yang ketiga menyetor kas ke bank, yang keempat mencatat buku kas dan bank atau laporan mutase kas dan bank. Yang terakhir adalah stock of name kas harian. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan kas yaitu pihak kreditur, pihak bank, dan pihak perseorangan, di mana pihak kreditur adalah pihak yang berperan memberikan bantuan biaya seperti nasabah. Yang kedua yaitu pihak bank atau staf bank. Yang ketiga pihak perseorangan. Pihak perseorangan atau perusahaan atau badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan kas. Dari penjualan tunai ada 3, yaitu faktur penjualan tunai atau faktur penjualan tunai merupakan faktur penjualan yang digunakan untuk menyatakan sebuah transaksi telah dilakukan secara tunai dalam 1 kali pembayaran. Yang kedua yaitu bukti store bank.
Bukti setor bank adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan pembayaran uang ke bank. Yang ketiga yaitu rekap HPP atau rekap harga pokok penjualan, yaitu mencatat semua biaya langsung yang terlibat dalam manufaktur. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Seperti kita ketahui, jurnal penjualan adalah bagian dari jurnal khusus yang biasanya dicatat dalam transaksi penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan mencatat kas yang diterima suatu bank atau bisnis dari sumber manapun. Yang ketiga adalah jurnal umum. Sudah tidak asing lagi untuk kita, yaitu jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Berikut ada kartu persediaan dan kartu gudang. Kartu gudang berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang. Berikut ini ada bagan penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas di dalam perusahaan atau bank perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemudian tidak tercatat ataupun tidak diterimanya kas menjadi lebih kecil kemungkinannya. Dalam merancang prosedur penerimaan kas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan kas yang dapat digunakan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip itu antara lain yaitu seperti penerimaan kas harus segera dicatat, setiap penerimaan kas harus segera dicatat, kemudian penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari, kemudian petugas penerimaan kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas, kemudian fungsi penerima kas dan fungsi pengeluaran kas terpisah. Laporan penerimaan kas dibuat secara periodik. Prosedur penerimaan kas terbagi dua, yaitu prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai dan prosedur penerimaan kas dari piutang. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai terbagi menjadi beberapa bagian. Penjualan tunai atau pembeli datang ke perusahaan melakukan pembelian barang dengan uang tunai kepada kasir dan menerima barang yang dibeli. Menerima kas penjualan tunai dilaksanakan melalui prosedur yaitu pembeli memesan langsung barang langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan, kemudian bagian kasa menerima bayaran dari pembeli, kemudian bagian penjualan memerintah bagian pengirim untuk menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian bagian pengirim menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian bagian kasa menyetor kas yang diterima ke bank, kemudian bagian jurnal mencatat penerimaan kas dan jurnal penerimaan kas. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas dari piutang. Pembayaran daripada debitur banyak dilakukan dengan mengirim cek atau transfer dana, sehingga akan diterima melalui sekretariat. Adapun penerimaan bayaran piutang dari debitur dilaksanakan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian sekretariat membuat daftar surat pemberitahuan atas cek dan dana transfer yang diterima debitur, baik secara langsung maupun melalui bank.
Yang kedua, bagian piutang, menerima surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan dari bagian sekretaris dan mencatat dalam kartu piutang. Yang ketiga, bagian kasa, menerima daftar surat dalam surat pemberitahuan bersama cek dari bagian sekretaris membuat bukti setoran ke bank. Yang terakhir yaitu bagian jurnal penerimaan bukti setor bank dan daftar surat pemberitahuan serta melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas. Kemudian kita lihat bagan yang ada di samping. Bagian-bagiannya yaitu menerima uang dari kegiatan usaha melalui bank langsung atau penagihan pos. Yang kedua, membuat dokumen penerimaan, misalnya daftar cek yang diterima atau bukti penerimaan kas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menerima cek atau uang tunai dengan bukti pendukungnya, misalnya nota dari langganan, nota dari bank, dan lain-lain. Untuk uang tunai diatasi oleh bagian keuangan, yaitu poin-poinnya menerima uang tunai atau cek, kemudian menyetor ke bank, kemudian menerima slip setoran dari bank dan menyerahkan ke bagian akuntansi. Slip setoran bank akan dikerjakan oleh bagian akuntansi, yaitu membandingkan dokumen-dokumen yang diterima dari bagian lain dengan slip setoran dari bank. Yang kedua, atas dasar dokumen yang diterima dicatat dalam jurnal. Yang terakhir, membandingkan catatan pembukuan dengan rekening setoran dari bank atau membuat rekonsiliasi bank. Setelah dari bagian keuangan, uang tunai akan dibawa ke bank untuk menerima setoran. Untuk itu diperlukan slip setoran untuk mengirim saldo rekening koran setiap bulan. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri video penjelasan saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk waktunya selama 1 semester dan untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Jika ada kesalahan kata selama proses perkuliahan atau sesuatu hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.